Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita dalam segmen terakhir. Diskusi kita berjudul The Year of Marketing Dangerously. Jadi kita harus hati-hati tahun ini, terutama bahwa spending harus sangat diamati. Benar nggak apa yang kita spending untuk marketing itu wise enough? Dan masih bersama kita Pak Simon Jonathan, CEO dari Brandmaker Indonesia. Pak Simon, tadi kita ngomong tentang ada media-media yang memang sedemikian luasnya, sedemikian favoritnya, orang udah nggak mikir lagi kayaknya itu media utama yang harus dipasang, tapi kenyataannya itu banyak yang gagal. Iya, dan itu need a certain amount of money sampai begitu itu baru keluar gongnya gitu ya. Baru bisa outstanding. Keluar suaranya gitu ya. Nah, ya buat pemain-pemain besar mungkin ya mereka udah stuck di sana, harus mau nggak mau harus ikut di sana ya. Dan duit mereka cukup gitu ya. Tapi kan kalau orang memilih bisa spend lebih sedikit, pasti mereka memilih spend untuk lebih sedikit dong, ya kan? Kalau bisa mengirit, tentunya semua orang mau mengirit lah. Nah, sekarang gini aja deh, kita bilang bahwa tadi kita ngomong TV, media utama, kemudian printing ada yang sudah demikian populernya seperti Kompas dan seterusnya, sehingga boleh dibilang banyak yang sulit digeser secara posisi. Tapi kita juga ngomong tentang media-media alternatif, antara lain sekarang internet, ya, media digital, kemudian TV kabel, kemudian kita ngomong juga banyak kita lihat misalnya media kawasan, kemudian event, interactive POS, interactive point of sale, di mana misalnya kita ngeliat produk di TV, kita pencet remote bisa pesan gitu misalnya. Kalau di internet kita klik, di TV kita pencet remote gitu misalnya. Nah, tren seperti ini kita ngomong di Indonesia nih ya. Indonesia walaupun agak laggard, tetapi kalau kita ngomong teknologi, Indonesia lumayan lah cepat ngikut juga ya. BlackBerry ayo ada cepat gitu kan, seperti di Amerika gitu kan, ataupun handphone gitu misalnya. Nah, film. Di sana juga sekarang kan ada handphone, itu kan juga satu media bisa jadi media marketing kan, ya kan. Nah, trennya 5 tahun ke depan ini, 5 tahun ke depan aja lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau jauh-jauh kita mungkin masih sulit kita ngelihat. 5 tahun ke depan ini apakah nggak banyak perubahan atau perubahannya banyak secara organik pelan-pelan atau ada revolusi gitu loh. Iya. Melihat para pemainnya orang marketing yang bilang inovatif, berani risk, tapi mereka pada waktu media mix ya, media expand takut. Klasik ya. Kenapa? Karena CEO-nya udah tua. Dan mereka nggak berani meyakinkan. Kan seperti itu ya. Pasti berjalannya pelan, Pak. Pelan. Contohnya, TV gratis iklannya sebenarnya mahal. Ya, PTV iklannya itu murah. Dan kelasnya jelas, punya daya beli tinggi, menengah ke atas kan. Misalnya QTV gitu ya. Sebenarnya kayak TV. Ya. Tapi QTV kan nggak gratis. Gratis kan QTV. Kabel ya. Nah, sebenarnya kalau saya pemain ya, mesti saya udah berani. Saya pernah punya klien. Lu pasang dong, produk lu kan menengah ke atas. Pasang PTV, murah. Karena udah dibayar sama pelanggan, jadi iklannya nggak mahal dong. Jadi murah ya. Kenapa nggak pasang? Ya itu udah keraguan. Efektif apa kagak ya? Karena nggak ada penghitungan ratingnya. Yang menarik di Indonesia tuh penghitungan rating hanya di TV terestrial. Iya, dan itu yang keluarin juga cuma nasional. Tapi juga kita lihat di TV terestrial misalnya, bahwa TV-TV yang niche itu ya nggak terlalu dilirik orang juga, karena orang lihat numbers rather than apakah numbers itu reach apakah cocok dengan target kita atau enggak gitu kan. Iya. Itu kesalahan orang marketing tuh. Tapi itu kesalahan umum. Jadi gini loh, TV nggak mahal, rating rendah. Itu untuk prime time loh. Kalau prime time ratingnya nggak setinggi dulu, harganya mahal dan diperebutin orang. Dari dulu saya kalau launching, awal-awal mungkin saya ada di prime time karena untuk reach. Tapi setelah itu saya main yang di fringe time aja, yang harganya murah, bonus nggak dipilih orang dan nggak saving. Jadi pemasangan media mesti ada trik-triknya, mesti mengerti banget dan nggak boleh emosi. Kalau gue launching produk mesti keluar di Kompas, ya 1 halaman dan cuma sekali, setengah halaman cuma 1 kali, nggak ada gunanya.
Karena kalau pasang di iklan media cetak mungkin minimum 4 kali kan. Orang ngeliat lagi. Orang ngeliat sekali, besok lupa. Ya, jadi banyak sekali trik-triknya kita bermain di media. Apalagi yang berhubungan dengan duit yang mahal. Pak, dari tadi kita ngomong masih tetap TV, print. Media alternatif gimana? Media alternatif, future-nya, ya tadi kan kita udah bicara bahwa untuk target tertentu memang cocok lah. Mesti kita berani bermain misalkan di Facebook gitu kan, bermain di memaksimalkan teknologi BlackBerry ya, karena pemain BlackBerry kan kebanyakan black borot kan, dan diboros gitu, bayar mahalan dikit kan kayak gitu, alatnya kan lebih mahal daripada komunikator kan kayak gitu ya, bermain dengan point of sales ya, bermain dengan fokus di outlet channel ya, bermain dengan, kan udah dilakukan Pak, MLM itu kan sesuatu yang berbeda. Oh iya, betul kan? Tapi ingat dia harganya mahal-mahal loh, karena kekuatan dia kayak asuransi. Iya. Insentifnya gede banget kan kayak gitu. Betul. It's very different. Iya, sebenarnya di Indonesia udah terjadi Pak. Tapi ya secara organik. Betul, betul. Karena orang marketing yang bilang katanya suka perubahan, tetap aja nggak berubah langkah-langkahnya kan. Apalagi karena duit di TV kan gede Pak. Makin mahal, makin disuggest sama agennya kan. Betul. Kalau di alternatif itu takut gagal, ya, apakah efektif, apakah bisa mencapai target gua, kan kalau CEO-nya udah tua, Pak udah saya pakai langkah-langkah yang ada nih, udah yang bisa aja sama advertising yang salah. Aku mencoba berbeda, pasang di Facebook, gua pasang media alternatif, ternyata gagal, mati dah. Lu sih kayak gitu, kan kayak gitu. Jadi itu yang menarik. Jadi faktor manusia, faktor kepentingan pribadi sangat menentukan juga ya. Jadi menggeser apa yang seharusnya. Kalau gitu kita baca di artikel itu tuh ada tuh besar loh. Apalagi kayak di Amerika kan. Sebenarnya mereka totally mesti pakai media alternatif karena TV itu kan udah mahal sekali. Sudah mahal sekali dan media alternatif sudah sangat berkembang. Prime time-nya Super Bowl itu katanya bisa berapa? $3 juta per 30 second. Dan juga mereka di sana media alternatifnya jauh lebih berkembang gitu. Cuma orang tapi you know, but personally masih belum berani. Kampanye dana terbesar masih masuk ke TV. Oh iya. Nah, kayak Obama, kayak Clinton, kayak si itu. Saya kira masih di seluruh dunia masih dana terbesar masuk. Kenapa? Ke TV. Karena memaksimalkan 5 panca indera TV itu kan. Oke. Rupanya Pak Simon ini punya toko TV nih, jadi mau jualan TV terus. Oke, Pak Simon, karena waktu kita harus summary diskusi kita dan harus kita akhiri setelah kita summary. Jadi para business leaders dan intellectual business community, the year of marketing dangerously adalah saat ini di tahun 2009 kita harus berhati-hati memilih media untuk berpromosi atau untuk marketing, karena setiap rupiah sekarang sangat berharga, harus dicermati apakah itu akan return dengan hasil yang kita harapkan atau tidak. Tetapi sayangnya memang media alternatif walaupun sudah sangat berkembang, sangat banyak berkembang di Indonesia ini, tetapi gaungnya, impactnya masih belum kenceng. Dan TV sebagai media utama yang makin lama makin menurun efektivitasnya dan makin meningkat harganya atau makin tidak efisien, masih tetap media yang benci tapi rindu gitu ya. Rasanya kemahalan mau pasang di TV, tapi ya apalagi gitu yang ada gitu, sehingga TV masih merupakan media utama. Tetapi buat mereka yang ingin lebih jeli melihat target marketnya di mana, cobalah keluarkan pikiran Anda. Kalau seandainya saya nggak pakai TV, bos saya mengatakan nggak boleh pakai TV, apa yang saya harus lakukan? Mungkin bakalan baru ditambahin budget untuk TV. Sehingga dengan demikian Anda jadi tertantang untuk berpikir, kalau bukan pakai TV, pakai apa lagi? Karena kalau Anda sekali udah berpikir harus pakai TV, yang lain mandul gitu, udah nggak mikir apa-apa lagi, udah nggak mikir media apa lagi yang bisa dipakai. Juga harus kita sadari bahwa media TV saat ini lebih banyak untuk awareness dan juga untuk prestige dibandingkan TV selling. Karena kita tahu bahwa orang sekarang cuma tahu aja, dan untuk tahu itu pun exposure-nya sekarang sangat cluttered ya. Dulu orang mungkin exposure 5 kali dia ingat, tetapi karena sekarang exposure 5 kali yang lainnya juga exposure begitu banyak, sehingga
bingung juga. Nah, dengan demikian lebih banyak exposure dibutuhkan untuk orang jadi ingat. Karena itu effectiveness menurun. Dan dengan demikian maka perlu ada kombinasi cara lain untuk promosi untuk membuat orang tertarik dan jadi membeli, karena pada tujuan utamanya akhirnya kan orang membeli. Karena dengan beli itu kita dapat revenue itu kita bisa gunakan untuk advertising. Kalau kita cuma keluarin nggak ada baliknya, gimana caranya nanti ya. Nah, di tahun 2009 ini adalah tahun yang tepat untuk kita mereview kembali apakah cara-cara advertising promosi kita sudah tepat, efisien, dan apakah kita sudah cukup untuk mengeksplorasi media alternatif. Bisa jadi media alternatif tidak berkembang juga karena orang tidak mengeksplor, karena secara umum general orang masih takut untuk mengeksplor, kata Pak Simon Jonathan, karena CEO-nya masih orang-orang tua yang nggak tahu media alternatif itu kayak apa, Facebook aja nggak tahu kayak gimana gitu kan. Nah, jadi buat anda kalau secara general kita semua bergerak hal yang sama menggunakan media alternatif, otomatis media alternatif juga mendapatkan fuel, mendapatkan dukungan, sehingga itu bisa bergerak, bisa sedikit banyak menggeser TV yang benci tapi rindu itulah ya. Oke, para business leaders dan intellectual business community, saya kira diskusi kita hari ini menarik dan juga banyak hal yang kita bisa coba kita terapkan. Kita akan berdiskusi lagi dalam topik-topik berikutnya dalam CEO Reference. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.